kita lanjut ke ini dari Putri Aziza Fatima. Untuk join PMM bisa daftar personal atau ada seleksi di daerah masing-masing. Nah, untuk yang sekarang, untuk tahun 2020 kan nggak ada nih ya Kak Ismi. Kalau tahun kemarin sih memang harus daftarnya dari kita. Daftarnya dari kita, semua dikumpulin biar semuanya ikut audisi. Iya. Ya kan? Nanti kita yang seleksi. Walaupun dia perwakilan di daerahnya atau provinsinya itu menang juara 1 misalnya. Tapi kalau ke kita itu mesti kita audisiin lagi ya. Jadi memang kita seleksi. yang menyeleksikan. Iya, karena supaya adil aja gitu, begitu. Nah, kalau misalnya untuk tahun selanjutnya, tergantung sih kalau misalnya nanti next ya PMM ada yang mau ambil lisensi di provinsinya boleh. Nanti kalau misalnya di provinsi itu ngadain lomba di sana, kamu boleh ikutan lomba di provinsi itu. Nanti pas kamu menang langsung dijadiin finalis di Jakarta gitu. Oke, seperti itu Putri Aziza. Lanjut ke Putri Dila _L Rahma. Persyaratannya apa aja Kak? Mungkin yang tahun kemarin aja. Persyaratan tahun kemarin ya. Persyaratan tahun kemarin, oh iya banyak banget yang nanyain kayak Kak Ismi, Kakimal gitu, Kakimal. Tinggi badannya berapa yang minimal? Nah, jadi persyaratan itu nanti ada di sini nih. Di sini deh. Ada di sini. Itu salah satunya yang nggak aku detailin. Pertama dia adalah muslimah. Yang kedua dia berhijab. Yang kedua ada memang kita memiliki persyaratan tinggi, yaitu kita 155 ya kalau nggak salah. Kalau nanti lihat aja di poster di kanan aku ini nih, kayak kanan atau kiri aku lah pokoknya. Terus juga aktif organisasi, yes, benar. aktif. Karena kita nyeleksinya juga yang aktif organisasi sama punya prestasi ya gitu. Jadi memang dia itu sebelumnya memang udah bersosialisasi sama orang sekitar ataupun di kampusnya, di sekolahnya, ataupun memang dia memiliki ajang yang lain dan udah pernah ada program kerja gitu, seperti itu. Jadi setidaknya ketika kita ada public speaking nih ya. Betul. Jadi ketika public speaking ya mereka mempunyai dasar ilmunya gitu. Jadi nanti ketika dia sudah mendaftar ya dia berarti mengasah atau dia bisa memberikan ilmu kepada teman-teman. Lanjut ke dari Putri Sylvie _Anak Berput. Kak, aku pengen jadi putri model muslimah cuman belum pernah ikut lomba dan fashion, gimana ya? Karena tahun ini belum diadain ya Putri, jadi sebisa mungkin perbanyak aja aktivitas organisasi sama kegiatan sosialnya. Meskipun nggak ikut-ikut lomba ya gitu, nggak apa-apa. Misal kayak kamu nanti bakti sosial di mana bareng sama Karang Taruna atau apa gitu ya Kak Ismi ya. Jadi kamu punya kegiatan setidaknya, karena kan kita bakal ngadain pemilihannya tahun depan kan gitu. Jadi masih ada waktu untuk menggali potensi diri, banyakin pengalaman dan juga cari-cari referensi sih. Persiapannya lebih dipermatangkan lagi ya, permatangkan. Benar banget. Nah, jadi sebenarnya gini sih, aku pengen ngasih tahu, misalkan kalian udah punya ada modal untuk ketika pengen ngikutin lomba tapi kalian belum pernah ikut ajang ini, kalian belum kayak misalkan les gitu kan, misalnya ada les bukan les ikut les model ya benar. Latihannya. Nah, aku bisa ngasih tips nih ya sebenarnya buat kalian, karena aku pribadi pun sama sekali gak ada niatan Kak. Oh iya, aku tuh gak ada niatan untuk berkecimpung di dunia modeling ini sebenarnya. Terus jadi tuh gara-gara seru nih. Gara-gara aku tuh pas tahun 2017 itu ikut Gadis Kerabani. Gadis Kerabani itu yang diadain Kerabani, cuman kayaknya tahun kesini makin gak ada nih. Oh iya, sayangan kamu banget. adain dong. Oh iya, harusnya aku ya. Nah terus itu tuh aku dikasih dari Putri Tahlila Latifah dikasih katanya, terus kayak teh ikutan deh. Itu tuh awal banget itu 2017. Terus yang kayak aku tuh ikutan gak ya, tapi kayak gimana, aku sama sekali gak tahu model muslimah gimana, catwalk gimana kayak gitu kan. Terus akhirnya hamin 2 hari atau 1 hari lupa deh, akhirnya daftar. Terus juga persiapannya tuh menurut aku biasa aja. Aku pribadi merasakan biasa aja. Jadi itu persyaratannya itu ngisi formulir, tapi kita harus beli barangnya Rabani. Kayak gitu dia. Terus kayak yaudah ikutan aja gitu. Jadi aku beli, terus isi formulir, terus yang kayak bisa nggak ya gue kayak gitu kan. Terus akhirnya udah nyatin deh kata aku teh gitu kan. Nyatin, terus aku searching di YouTube, bener-bener aku searching di YouTube dan tulisannya itu kayak gini, catwalk model muslimah.
kayak gitu kan. Terus kata aku, oh cuma jalan doang ya, kata gitu kan. Soalnya kalau muslimah gak banyak gaya. Betul. Jadi kalau muslimah itu lebih kayak ketika dia menjadi model, dia itu lebih apa ya, mengekspresikan diri sama baju yang dia pakai gitu, menurut aku ya. Terus akhirnya aku belajar di rumah. Oke, kita berangkat besok kayak gitu kan. Terus Hamin 2 hari. iya, terus akhirnya ternyata ada pertanyaan-pertanyaan Kak. Oh. Dan ada pertanyaan itu tuh, ada question and X juga. Jadi harus research dulu ya, kira-kira bener. di kompetisinya mau ada apa gitu. Jadi misalkan tuh ada sebenarnya macam ya. Jadi di model itu ada yang cuma catwalk doang, tapi ternyata ada juga yang question and X juga, ada juga yang kayak di tes public speakingnya kayak gitu. Nah kemarin itu yang Rabani pertama kali, alhamdulillah dikasih tahu kalau misalkan bakal diadakan question and X kayak gitu kan. Di atas panggung langsung? Enggak kok. Oh enggak. Kan outlet. Oh iya. Bekasi, aku tuh Bekasi. Aku Bekasi pokoknya. Terus udah gitu untungnya dikasih tahu visi isinya Kak. Ntar yang ditanya itu ini, yang tanya ini, terus kayak asal bakat juga ada. Oh, jadi lengkap ya? Kayak pageant banget ya? Iya, kayak pageant. Mantap. Jadi ada asal bakat, ada question and X juga. Karena itu kita dites ilmu mengenai Islam itu sendiri. Terus ada penilaian catwalk sama penilaian fashion itu sendiri, style kita kayak gimana. Terus agak berat tuh, itu pertama kali loh, berat loh menurut aku itu kan. Terus ya udah dan alhamdulillah diumumin dan keterima juara 1 tuh kan. Dan untungnya alhamdulillahnya lagi emang apa ya, peserta yang lain itu umurnya di bawah aku kan. Jadi kayak peluangnya tinggi nih saya nih. Nah dari situ mulailah aku kayak cobalah ikutan Yang lagi lain gitu kan. gitu. Nah dari Bekasi itu akhirnya masuk ke Jabodetabek. Jabodetabek itu di Rabani Rawamangun Kak. Oh. Nah di situ dilombain nice. lagi. Jadi kan per kota, habis per kota Jabodetabek, terus habis Jabodetabek se Indonesia. Dan pas se Indonesia aku cuma jadi finalis aja. Susah juga ya. Karena Rabani susah, saya tidak sampai sanggup. Indonesia loh. Nah habis itu finalis itu di Bandung, Buah Batu kalau nggak salah, Rabani Buah Batu lupa deh. Terus nah di situ tuh kayak kayak gini ya kayak gitu. Nah dari situ mulai belajar lagi dan nyari tahu poster-poster model lagi nih Yang yang lain. lain gitu, yang lain. Dan alhamdulillah ketemu lagi Kak yang lain, ketemu lagi yang lain, ketemu lagi orang-orang baru, Jadi ketemu lagi ketagihan. relasi baru dan jadi ketagihan. Walaupun memang itu kadang menang kadang kalah, yang penting apa? Pengalaman. Dan pertemanan, ketemu teman baru. Teman baru. Ketemu Karena teman baru. itu nanti kan apa ya, teman kita kalau misalnya ikut lomba tuh teman-temannya tuh banyak banget Banyak gitu. banget, dan itu malah jadi relasi kita yang dimana bakal invest kita buat tahun depan gitu Kak. Iya. Bukan maksudnya buat tahun depan banget tapi kayak invest masa depan kita. Betul. Misalkan nih kita mau menjual suatu produk, kalau kita nggak kenal, misalkan aku nggak kenal Kak Kimal, aku nggak bakal diajak Kak Kimal untuk kolaborasi ini. Bener nggak? Iya kan? Oh, iya. Kita kenal di mana waktu itu? Diajak aja. Di ajang juga. Diajak juga. Kita juga kita ketemu juga di ajang model muslimah juga sama. Nah jadi buat kalian ya, mungkin pasti ada nih pertanyaan kayak gitu nih, kayak takut kalah lah, takut inilah, takut itu kan. Tapi percayalah kalau misalkan emang niatan kalian baik, pasti bakalan apa ya, ada maknanya dan kalian bakal ngerasain gitu loh gimana. Seperti itu. Intinya jangan pesimis dulu sebelum Benar. mencoba. Terus juga manfaatin semua skill yang kamu punya. Ya, jadi pokoknya jangan pesimis duluan Benar gitu. banget. Keluarin aja semua yang kamu Keluarin, punya. Yakin dan belajar ya Kak Isti. Benar banget. Belajarin aja. Kan di Putri Model Muslimah itu udah ada tuh perjalanan yang tahun lalu. Nah, kamu pelajarin aja tuh kira-kira tahap pemilihannya seperti apa. Iya. Terus juga nanti mau ada tes apa aja. Nah, kamu bisa persiapkan itu dari sekarang. Benar banget. Jadi kayak jadi Oh, lagi. ya, banyak sebenarnya yang kayak Kak aku nggak punya bakat, Kak aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Sumpah itu orang yang kayak misalkan ngomong kayak gitu berarti memang kamu itu belum nyoba dalam artian itu belum apa ya, kamu cuma baru bilang kayak gitu dalam diri kamu tapi kamu belum menunjukkan itu kepada orang lain. Betul. Nah sebenarnya disinilah wadahnya. Wadahnya pakai H besar ya. Disinilah wadahnya. Karena di Putri Model Muslimah itu ya teman-teman yang lain juga belajar, sama-sama belajar. Kita latihan bakat bareng-bareng ya nggak sih? Yang punya nyanyi, ayo nyanyi apa aja gitu. Walaupun emang kita sebenarnya belum ada juri satu-satu ya, maksudnya belum ada level satu, cuman ya itu bakalan memang rencana kita lah ya baru untuk memperbaiki gitu. Dari Putri Puput Marsyanda di Bangka Belitung ada audisinya enggak Kak?
Di Bangka Belitung waktu itu sempat mau mengajukan lisensi ya Kak Ismi. Mau, Oh, benar ya? Oh, iya, benar. Bangka Belitung. Mm-mm. Nah cuma karena kita tahun ini belum ada pemilihan gitu, terus kita juga harus ke ini ya ngobrolnya tuh benar-benar serius gitu. Serius Jadi, ya kalau misalkan membahas lisensi ya. iya, jadi kayak belum ada lisensi yang di Bangka Belitung gitu. Nanti mungkin nextnya kamu ikutnya audisi langsung aja ke kita gitu, audisi online gitu ya Kak. Nanti kita seleksi di sini gitu. Benar. Baik, selanjutnya ini ada dari Sonia Widya WT _ Kak, bagaimana sih membentuk karakter muslimah yang baik, di mana sekarang ini banyak sekali budaya-budaya yang mudah sekali datang ke Indonesia dan berkembang luas. Susahnya membangun karakter juga dari lingkungan yang sudah kena budaya luar. Nah, itu gimana? Ngerti gak Mas? Paham. Gimana sih membentuk karakter muslimah yang baik ya? Ya ini wadahnya. Promosi yang sangat bagus. Untuk membentuk karakter muslimah yang baik, dan apalagi kita memiliki budaya-budaya yang dari luar ya, sebenarnya aku pribadi pun juga pasti ada sedikit atau enggak secara nggak sadar mengikuti budaya-budaya luar, tetapi ya memang aku saringkan. Nah, Kita kayak harus gitu. punya pondasi sendiri. Kita punya fondasi dan ciri khas sendiri gitu, maksudnya ciri khas di sini ya sebagai muslimah itu sendiri gitu.